Papa kenapa? Papa kenapa, Pak? Awal saya terkena GBS sebenarnya waktu itu saya mengalami gebas-gebas di tangan saya. Tangan ini merambat sampai ke kaki. Mamaku itu nggak sengaja sama papa. Di umur 7 tahun aku malah harus menghadapi pergi ke rutan, jengukin papa. Hidup itu tuh susah dan itu tergantung pilihan kamu mau menyalahkan orang lain terus atau menyalahkan diri sendiri. Sahabat, pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu terjebak dalam satu lingkaran kelam yang tidak pernah usai? Setiap langkah terasa berat karena setiap hari kamu mengulang luka yang sama dan bayangan akan masa lalu terus menghantui. Apa yang terjadi jika kegelapan itu mulai menguasai hati dan pikiran kita? Adakah jalan keluar atau kita harus terus berputar dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir ini? Hal ini juga dialami oleh seorang sahabat yang terjebak di dalam dunia narkoba. Pada awalnya ia hanya ingin menjadi penjual, tetapi godaan untuk mencoba membuatnya kecanduan, hingga akhirnya dia overdosis dan kehilangan kesadaran. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama kisah yang satu ini. Pak? Papa kenapa? Papa kenapa, Pak? Kebas, Ma. Kaki aku gak bisa digerakin. Ya ampun. Ayo, Pak, bangun, Pak. Pak, Papa kok bicara kayak gitu, Pak? Kaki Papa sakit. Pak, kenapa, Pak? Kok nggak bisa ngomong, Pak? Pak. Awal saya terkena GBS sebenarnya waktu itu saya mengalami gebas-gebas di tangan saya yang dimulai dari tangan sebelah kanan. Saya tidak bisa merasakan sakit walaupun dicubit. Lalu dari tangan ini merambat sampai ke kaki. Bahkan wajah saya pun terasa keras. Kebas, tidak ada rasa apa-apa. Nah, setelah saya mengalami itu, saya coba untuk ajak istri saya ke rumah sakit di daerah Plomas. Setelah mulai ada pemeriksaan yang intens, mulai dari pengambilan darah dan segala macam, terus ada cek juga mata dan segala macam, baru diketahui bahwa saya ini mengalami penyakit Guillain-Barré syndrome. Mata kanan saya sudah 20% bisa melihat. Yang mata sebelah kiri hanya 50% bisa melihat. Tubuh saya betul-betul kaku, saya nggak bisa berjalan. Bahkan saya pun berbicara seperti orang stroke. Karena autoimun itu sudah menyerang ke seluruh tubuh saya. Bahkan sebelum besok saya dilakukan tindakan yang namanya plasmaferesis, malamnya pun saturasi oksigen itu sudah mulai turun. Jadi betul-betul udah mulai ngedrop gitu. Apakah saya masih bisa sembuh, Tuhan? Seandainya pun saya mati saat ini, saya terima. Tapi izinkan saya tetap melayani Tuhan sampai akhir napas saya, Tuhan. Karena Tuhan sudah baik. Tuhan Yesus berkali-kali menolong saya di masa lalu. Saya sebenarnya dilahirkan dari keluarga yang luar biasa menurut saya. Jadi pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Tapi mereka tidak punya waktu. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang sibuk bekerja semua untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masa depan kami gitu. Tetapi dengan kondisi itu saya berusaha untuk cari sesuatu yang lebih baik. Saya dulu sebelumnya pecinta olahraga. Saya suka main basket, bahkan saya sering mengikuti pertandingan basket SMA. Tapi yang kemudian saya temukan justru saya melangkah dengan cara yang salah. Bahkan saya melakukan hal-hal yang menurut saya tidak pantas buat keluarga seorang hamba Tuhan. Tetapi ada satu tawaran-tawaran sebenarnya buat saya yang akhirnya mempengaruhi saya. Jadi saya mulai coba.
Waktu saya coba, jadi saya dibuat lebih tenang, lebih rileks, lebih santai, enjoy dengan keadaan yang nggak seperti kita mabuk-mabuk. Kita dibuat jadi rusuh, rese. Akhirnya saya mulai kecanduan sampai akhirnya ada di kondisi yang ketergantungan. Yang membuat saya memutuskan untuk berhenti sepenuhnya justru terjadi pada waktu bulan 12 menjelang Natal. Saya pergi ke kamar mandi, kurang lebih jam 11 malam. Nah, waktu saya masuk ke kamar mandi itu saya suntikan itu semua. Tiba-tiba semua tubuh saya itu rasanya lemas. Sampai akhirnya saya nggak sadarkan diri. Waktu saya terbaring, terbujur kaku pada waktu itu karena overdosis. Yang dilakukan oleh mama saya melihat saya terbujur kaku, dia tidak buat apa-apa. Dan dia berdoa begini, Tuhan, Kau berikan anak ini buat saya. Kalau boleh Tuhan, jangan biarkan dia mati di dalam dosa. Tapi Tuhan bicara begitu kuat buat mama saya waktu itu. Sampai akhirnya dia bilang begini, tiup mulutnya, tiup mulutnya. Puji Tuhan. Dia bilang begini, nak, nafas yang kau bawa dari waktu lahir itu sudah tidak ada. Sekarang nafas yang berbeda, ini nafas yang dari Tuhan. Satu-satunya solusi kamu bisa keluar dari narkoba ini hanya ketika kamu tinggalkan lingkungan. Jadi itu alasannya kenapa 1 tahun setelah saya perawat jalan yang kedua, saya dibawa ke Sumatera. Waktu saya dibawa ke Sumatera itu sebenarnya tujuannya supaya saya lepas dari narkoba. Tapi justru kedua orang tua saya itu di Jakarta daftarkan saya ke sekolah teologi di Solo. Justru saya merasa begini, kalau memang Tuhan mau ubahkan saya, mungkin ini tempat yang tepat. Jadi saya putuskan untuk sekolah sampai saya lulus S1 di STT itu. Waktu saya masuk ke sekolah teologi, saya udah bawa benih penyakit sebenarnya. Jadi waktu itu di kampus saya itu mengadakan donor darah. Nah, waktu saya coba untuk ikut, ternyata dari PMI Solo yang menampung darah itu justru mengeluarkan surat ke Tawangmangu. Kamu nggak bisa donor darah, Gottman. Darah kamu mengandung virus. Kamu positif hepatitis C. Hepatitis C. Iya, bisa jadi ini efek karena kamu pernah pakai obat terlarang. Memang benar saya mengalami penyakit GBS. Itu masuk justru dari kondisi penyakit saya yang namanya hepatitis atau hepato. Sahabat Solusi, GBS yang dikenal Guillain-Barré syndrome ini adalah salah satu penyakit autoimun yang paling mematikan. Memang waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan untuk hidup lagi. Bagaimana istri saya, bagaimana anak saya yang masih kecil. Dan memang itu, waktu itu saya betul-betul berdoa, saya minta keajaiban. Tuhan, pokoknya kalau Tuhan gak kasih kesempatan saya hidup, kalau memang saya harus mati sekarang, saya akan melayani Tuhan. Itu doa saya. Puji Tuhan, waktu itu rasa-rasanya jawaban Tuhan langsung datang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Pagi, Dok. Saya punya kabar baik. Besok Bapak akan melakukan plasmaferesis. Plasmaferesis? Iya. Kita akan cuci darah Bapak, kita buang protein yang rusak, lalu kita akan masukkan albumin ke dalam tubuh Bapak. Puji Tuhan. Bapak juga harus terima kasih kepada kakak Bapak, karena kakak Bapak sudah gigih meminta kami dan manajemen untuk menolong Bapak. Iya, Dok. Terima kasih.
hari setelah plasmaferesis, lalu saya bisa bernapas dengan baik. Tapi saya tetap masih dalam kondisi yang lumpuh. Gitu. Dan itu mujizat buat saya. Dan hari itu memang saya berkata sama Tuhan, Tuhan, memang saya tidak mengalami mujizat seperti banyak orang mengalami mujizat secara spontan. Mujizat Tuhan buat saya itu adalah waktu. Waktu ada dokter yang langsung merespon, lalu melakukan tindakan buat saya. Itu adalah mujizat buat saya. Semua proses-proses yang saya alami, semua pengalaman-pengalaman yang saya alami, baik mulai dari overdosis, terus mengalami pergumulan saya melawan sakit penyakit hari ini, itu menurut saya menggambarkan Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi semakin saya percaya, semakin saya menggantungkan harap saya sama Tuhan. Dan saya mau cerita sedikit, bahwa efek narkoba ini bukan cuma merusak hubungan secara umum, tapi itu juga merusak hubungan secara personal. Karena narkoba ini dan saya mengalami penyakit GBS, saya pun sampai diatur oleh pihak rumah sakit untuk melakukan hubungan suami istri karena kondisi sakit saya. Jadi saya mau bilang gini, ternyata narkoba itu bukan merusak hubungan kita secara umum aja. Anak dengan orang tua, bahkan kalau udah ada benih-benih penyakit, itu pun bisa merusak hubungan yang sifatnya personal. Merampas masa depan kita juga iya. Merampas kehidupan kita yang baik juga iya. Jadi buat sahabat solusi yang terikat dengan hal-hal yang seperti itu, tinggalkan itu. Karena memang betul-betul merusak semuanya. Nah, satu-satunya cara supaya bisa lepas dari situ, benar-benar cuma Tuhan Yesus. Gak ada cara lain. Betul-betul minta kasih karunia Tuhan. Tidak ada. Karena setiap waktu kita dengar musik, dengar bahkan cara saya berpakaian, itu bisa menarik memori saya dulu. Saya lihat anak SMA, itu bisa menarik. Dulu saya begini. Jadi menurut saya dunia ini menawarkan kita untuk menarik kita kembali. Jadi satu-satunya cara cuma Yesus, dan ada hati yang mau diubahkan oleh Tuhan gitu. Jadi tinggalkan semua itu dengan caranya Tuhan aja menurut saya. Mengandalkan kasih karunia Tuhan. Sahabat, dari kisah Pak Gottman kita belajar bahwa hidup dalam kegelapan dan kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Menghancurkan kesehatan, menghancurkan kehidupan, dan bahkan menghancurkan keluarga kita. Hidup dalam lingkaran kegelapan memanglah sangat berat. Tetapi selalu ada tangan Tuhan yang siap untuk mengangkat kita, menyelamatkan dan membawa kita kembali kepadanya. Jika hari ini kamu sedang berada dalam lingkaran kegelapan kehidupan narkoba dan kamu ingin keluar tapi tidak tahu bagaimana caranya, kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang pernah terjebak dalam lingkaran kelam masa lalunya. Ia harus menghadapi semuanya sendirian. Apakah ada jalan keluar bagi dia? Mari kita ngobrol dengannya. Hari ini saya akan ngobrol dengan seorang tamu istimewa yang akan menceritakan bagaimana masa kecilnya membawanya hingga sampai saat ini. So please welcome Kak Devi Anastasia. Halo. Halo Kak Devi, thank you buat kehadirannya di Solusi hari ini. Nah, kalau aku melontarkan dua buah kata, yaitu bukan dua kata, 3 kata, masa kecil dan keluarga. Apa yang terlintas di pikiran? Kalau sekarang sih udah bisa dibilang seru ya ternyata ceritanya. Tapi ketika dulu waktu dihadapi kayak, aduh kalau bisa masa kecil dan keluarga itu boleh nggak sih di skip dari memori kita waktu masih kecil gitu ya. Karena sebenarnya kayak masa kecilnya juga tidak terlalu menyenangkan. Tapi kalau tentang keluarga kayak I wish aku punya keluarga yang lebih baik kayak gitu dulu. Gitu sih kira-kira. Oke. Nah, mungkin sudah banyak yang mendengar secara panjang, tapi buat yang belum dengar boleh nggak sih dikasih sedikit backgroundnya? Apa sih yang terjadi? Kenapa kok kamu berharap
Kalau bisa di skip aja masa kecil. Iya, kalau bisa skip aja gitu ya. Jadi sebenarnya aku lahir lumayan enak, maksudnya seperti anak-anak pada biasanya, bahkan cenderung untuk berlebihan kayak gitu ya, maksudnya lebih kayak gitu. Dan aku pikir kayak, oh dari kecil kita dididik selalu untuk bisa makan apa aja, bisa beli apa aja. Kayak I thought aku bakal jadi kayak anak yang tumbuh dewasa dan jadi anak yang normal, bakal jadi anak yang keren gitu. Tapi waktu umur aku 6 mau ke 7 tahun, tiba-tiba kayak di keluarga aku tuh terjadi satu tragedi yang gede banget yang mungkin udah ada beberapa juga yang denger, yaitu mamaku meninggal tapi dengan cara yang nggak enak gitu. Itu yang terjadi, dan setelah itu aku pikir cuman itu doang, dan aku bisa hidup normal dengan papa, dengan koko dan dede kayak gitu ya, dan melanjutkan ya udah mungkin sebagai anak yang nggak punya ibu tapi bisa normal. Ternyata nggak juga, karena ternyata mama aku meninggal karena papa. Jadi ini udah sering diulik ya, tapi mungkin teman-teman yang di sini kan ada mungkin yang belum tahu. Jadi secara nggak sengaja mamaku itu nggak sengaja dibunuh sama papa. Jadinya setelah kejadian itu ya sayangnya bukan cuma mamanya yang nggak ada, papanya walaupun ada tapi juga nggak bisa sama-sama sama kita dan harus mengikuti proses hukum ya pada saat itu. Kamu menjalani masa kecil yang lumayan berat ya, sangat berat mungkin. Dan sampai akhirnya papa keluar dari rutan, dan kamu berharap akan ada bisa pemulihan, bisa lebih baik lagi. Iya. Tapi yang ternyata terjadi sebaliknya. Iya, malah jadi tidak baik. Apa yang terjadi hari itu? Sebenarnya sih waktu kecil itu karena kejadiannya kebetulan papa nggak sengaja membunuh mama, pasti ada satu kemarahan ya yang merasa kayaknya bagus juga nih orang nggak keluar, atau justru malah kayak keluar gitu ya. Maksudnya agak sama papa tuh rasanya udah sama kayak orang yang berbeda. Jadi ketika dia di dalam situ, iya sedih, tapi karena masih kecil juga mungkin gak gitu ngerti. Dan waktu keluar juga kayak, bagus gak ya papa keluar gitu loh. Jadi kayak menerka-nerka juga, karena kan sebenarnya pengalaman dengan papanya dulu gak baik. Lalu kayak 4-5 tahun gak ada papa, jadi aneh banget gitu kan rasanya juga ketemu dia lagi. Tapi namanya anak yang masih berharap, oh kalau misalnya kita diajarkan di dunia ini kalau ada orang tua at least better lah, kemana-mana ada yang temenin, ada yang ngajarin, ada yang biayain kayak gitu ya. Ternyata tidak seperti itu. Waktu papa keluar 1-2 bulan pertama oke, tapi lama-lama jadi nggak oke, karena kayak ternyata oh ya aku dapat mama tiri baru gitu, yang nggak pernah aku ketemuin juga sebelumnya, nggak pernah kenal, tapi kayak tiba-tiba langsung tinggal bersama kayak gitu kan. Jadi kayak seakan-akan memorinya tuh dan kejadiannya harus cepet-cepet dilupakan kayak gitu, tidak mau dibahas kayak gitu. Dan malah setelah itu ternyata papanya nggak function, nggak bisa bekerja dan lain-lain, yang ada hidupnya malah makin susah sampai aku lulus. Akhirnya waktu aku lulus SMA udah kayak gitu, kebetulan aku punya uncle yang tinggal di Jerman. Jadi bukan uncle sih, adiknya kakek yang paling kecil itu tinggal di Jerman. Waktu papa sakit dia tuh sempat telepon tanyain gimana keadaan papamu, jadi terus kamu rencananya mau kemana kuliahnya. Terus aku bilang kayak, aduh aku jangan tanya lah mau kuliah kemana, bener-bener bingung banget. Akhirnya dia sempat bilang kayak, oh ke Jerman itu tuh bisa gratis, bisa kuliah sambil kerja dan segala macam. Dan akhirnya itu balik lagi bikin aku jadi punya setitik harapan. Aku mulai cari tahu, dan akhirnya aku ketemu satu program, itu program au pair. Jadi kita bisa tinggal di sana sama keluarga Jerman, terus kita kerja babysitting anaknya, jadi babysitter. Terus in return kita bakal dapat sekolah bahasa. Jadi aku bela-belain waktu masa-masa SMA itu aku ngutang ke banyak banget orang untuk aku bisa pergi ke sana buat beli tiket pesawatnya dan untuk hidup pertama di sana. Bagaimana kamu struggle dengan kerjaan di Jerman? Seperti yang dibayangin gak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kesulitannya, I would say kayak aku kayaknya pernah deh ngelewatin hal yang lebih sulit kayak gitu. Cuman yang bikin aku herannya kok sulitnya nggak habis-habis ya. Ini gue sulit apa bodoh ya gitu. Maksudnya kayak kalau sulit sebentar kan ya itu memang kesulitan gitu. Tapi kalau setiap hari sulit kayaknya ada yang salah deh gitu. Jadi kalau ngomong tentang hidup susah kayaknya waktu di Indonesia jauh lebih sulit. Tapi kalau di sana aku cuman kayak nunggu-nunggu kapan ya hidup aku finally berubah. Ini tuh gue udah di Jerman, masa kayak nggak berubah-berubah gitu, dari mulai sikat WC, terus udah kayak gitu bikin kue, kerja catering, bersihin rapi-rapi rumah orang, dari cuma nyetrika doang, terus pernah jemputin anak orang sekolah juga, bawa dogi jalan, mungutin pupupnya kayak gitu. Jadi kerjaan yang kayak gitu aku kerjain dan tough banget.
Dan ternyata aku nggak berhasil untuk bikin hidup di sana juga karena kayaknya isi kepala aku sih yang memang salah waktu itu. Pada akhirnya kamu memutuskan buat pulang ke Indonesia setelah berapa tahun di Jerman itu? Setelah hampir 6 tahun. Apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan oke, aku harus balik ke Indonesia? Waktu itu pandemi, jadi 2020 pandemi, memang udah hidupnya makin susah di sana. Visa nggak dilanjutin karena nggak ada kerjaan untuk lebih lanjut. Terus udah kayak gitu karena semua tempat kerja waktu itu tutup juga. Dan waktu itu sebenarnya aku pulang sih ke Indonesia untuk berpikir ya nanti kalau misalnya dulu namanya apa ya, lockdown. Shutdown, PSBB, ya macam-macam namanya kita. Nanti mungkin aku akan kembali lagi ke sana. Tapi ternyata di sana lebih lama ya lockdownnya dari kita. Dan waktu aku lihat yang pertama kali iklan MasterChef itu, aku pikir kayak why not ya untuk mengisi waktu. Aku pikir ini kan cuma acara TV doang kayak gitu. Untuk ngisi waktu, apa aku coba daftar ya. Dan udah mulai punya second option ya kalau di sana nggak make it. Apa gue harus hidup di sini ya balik walaupun malu banget kayak jadi tuh di sana ngapain teman-teman nanya gitu kan, tapi hidup harus terus berjalan. Jadi waktu itu aku juga ambil opsi untuk kayak ikut audisi MasterChef itu. Ya tapi ternyata MasterChef ini adalah sebuah jalan ya yang pada akhirnya membantu kamu lewat konten yang kamu buat itu melunasi hutang kamu. Betul banget. Prosesnya kayak gimana itu akhirnya hutangnya lunas? Berapa lama? Wah, kalau misalnya dari yang pertama kali dipinjem itu, waktu pertama kali pergi sampai pulang itu benar-benar lama banget selama itu. By the way, jadi utang-utang yang dari aku pinjem pertama kali pergi sampai waktu di Jerman itu sampai aku pulang belum dibayar. Jadi waktu ikut MasterChef pertama kali, aku juga balik lagi tidak yang paling terkenal gitu ya. Aku bingung juga sih kayak mau dapat uangnya dari mana gitu ya. Kok kayaknya orang-orang tuh dapat uang gampang banget. Terus gimana aku mau lunasin utang-utang. Dan waktu itu tuh berat banget karena orang-orang yang aku utangin itu mereka udah lihat aku di TV dan mereka selalu berpikirnya lu masuk TV pasti lu udah kaya raya banget kan. Cepet kayak bayar kita sekarang gitu. Tapi kayak dari mana uangnya kan tidak secepat itu gitu kan. Dan aku harus jelasin ke mereka kalau misalnya oh iya belum ada kerjaan, belum ada job kayak gitu. Akhirnya keluar aku mesti bikin konten. Akhirnya aku di apartemennya kecil, ada satu kamar kosong. Aku mulai pertama kali bikin cerita di situ di TikTok waktu itu, ceritain tentang pertama kali ke Jerman, ketangkep nggak bayar tiket, terus gimana tentang hidup di Jerman susahnya, terus tentang aku dulu pengalaman hidup nggak ada listrik. Dan ternyata melalui cerita yang seperti itu tuh banyak orang yang relate kayak gitu. Dan akhirnya konten aku satu persatu naik. Tapi kan kayak kita nggak selalu punya cerita ya, dan jangan sampai ceritanya tuh dieksploitasi gitu. Terus waktu itu aku juga lagi di masa-masa stres banget, jadi obesitas, almost 100 kilo, pokoknya gede banget. Akhirnya aku pikir, oke, kayaknya ini udah saatnya kita lakuin sesuatu lebih proper. Dan akhirnya waktu itu aku bikin konten masakan sehat. Dan di journey-nya itu, dari mulai keluar MasterChef, aku benar-benar mulai dari apa yang ada. Jadi bahkan waktu itu kita kayak orang canvassing. Jadi kita kayak jualan keliling tapi versi konten kreator. Jadi kayak mau nggak lu punya produk apa? Nggak apa-apa deh, endorse gratis. Jadi waktu itu followersnya masih sekitar 50.000, 40.000-an. Nggak ada yang mau bayar walaupun reelsnya cuma 1 juta gitu ya, dan story-nya cuma 500.000 bahkan. Jadi yang aku lakuin saat itu adalah sini kasih barang lu gratis gak apa-apa, gue promosiin supaya kita juga belajar buat caranya endorse gitu kan. Dan kadang kan kita mau endorse nih, mau bikin cooking konten, tapi kan panci mesti beli lagi. Terus semuanya sutil mesti beli lagi. Akhirnya dari situ aku cuma dibarterin doang sama orang, pokoknya dikasih barang-barang gratis. Tapi at the time I was so happy kayak gitu kan. Akhirnya aku bisa punya peralatan buat konten, dan akhirnya juga dari situ aku bisa kenalan sama brand-brand, terus bisa kenalan sama UMKM, terus belajar caranya baca unique selling point, bacanya mereka tuh mau jualannya gimana, dan di situ aku belajar banyak banget. Walaupun dari endorsean gratis itu yang akhirnya sampai sekarang kita masih ada connect to all the people yang dulu kasih aku endorse gratis, dan akhirnya mereka berujung untuk bayar sekarang. Udah bisa gratis sekarang. Udah gak bisa gratis lah, tapi ada beberapa yang kayak masih kok. Kita masih hubungannya baik. Ya. Dari sekian panjang perjalanan hidup kamu yang berat dari kecil hingga dewasa, pada akhirnya gimana kamu bisa melihat bahwa Tuhan itu menyertai? Bagaimana Tuhan itu baik dalam hidupmu? Pada akhirnya mulai perlahan akhirnya karena faktor kepala udah mulai bersih juga ya. Jadi mulai punya waktu, aku ngelihat bahwa untuk bisa merasakan perjalanan sama Tuhan itu memang kita nggak boleh sibuk sih. Dalam artian bukannya nggak boleh sibuk bekerja ya, tapi di kepala itu nggak boleh sibuk untuk selalu mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Wow. Jadi selama ini yang aku lakuin ya aku sibuk.
cari cara buat utang, cari cara buat habis ini gue mesti ngapain lagi ya, kerja di mana lagi ya. Tapi nggak pernah kasih ruang untuk tanya ke Tuhan kayak bener-bener Tuhan tuh lu maunya gue jadi apa dan harus kayak gimana kayak gitu. Ketika berdoa pun sibuk minta permintaan kita, bukan minta Tuhan berbicara kayak gitu. Jadi ternyata aku yang masih kecil karena selalu merasa Tuhan itu adalah di kotak-kotakan. Kalau kita salah Tuhan itu marah. Kalau yang ada itu cuma pengharapan. Jadi kayak Tuhan itu dibikin sempit banget sama aku. Bahkan sesempit kalau kita minta Tuhan gak kasih berarti Tuhan no. Tapi nggak pernah benar-benar mau tahu Tuhan tuh mau ngomong apa. Dan akhirnya ketika aku mulai merenungi gitu ya apa yang terjadi karena mungkin faktor pendewasaan juga umur. Ternyata tuh selama ini tuh Tuhan berbicara lewat banyak hal dan mau kasih lihat banyak hal, tapi memang aku yang nggak mau ngerti dan nggak pernah mau ngerti bahkan kayak gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu sebenarnya Tuhan selalu ada dan bisa dilihat ya, sangat dibuktikan maksudnya kayak dari kecil sudah melewati berbagai macam kejadian dan bahkan pernah tinggal di rumah yang gak ada listrik pun sampai sekarang masih jadi orang yang waras-waras aja kayak gitu. Dan ngelihat perjalanan itu baru sekarang sadarnya selama ini tuh ternyata gue tidak bernafas dan tidak membiarkan Tuhan ya untuk bekerja. Dan selama ini pakai kekuatan sendiri, makanya semuanya selalu gagal. Dan ketika ada satu hari aku memutuskan untuk bikin konten di pagi hari, aku inget banget doanya di pagi hari cuman yang udahlah Tuhan, ini udah last ya udah ini yang gue bisa lakuin udah terakhir, udah sampai masuk TV udah capek banget, masuk TV aja juga gak terkenal juga. Baru keluar pertanyaan, terus lu maunya apa? Kayak gitu. Akhirnya baru kayak mungkin itu pertanyaan pertama ke Tuhan, kayak Tuhan maunya apa? Wow. Iya. Dan uniknya bertanyanya itu ke Tuhan pun kayaknya Tuhan yang suruh deh. Soalnya aku juga gak biasa untuk bertanya Tuhan maunya apa. Selalu maunya kayak ya gue maunya ini kayak gitu. Jadi bahkan kekuatan yang didapatkan saat itu pun untuk bertanya seperti itu pun dari Tuhan. Jadi Tuhan yang menggerakkan gitu hati ya. Betul. Kayaknya Tuhan pun udah bilang kau tidak capek kan gitu ya. Bisakah kau beristirahat sebentar gitu ya. Jadi itu yang aku selalu bilang ketika semuanya udah kita upayakan dan tidak berhasil juga, jangan-jangan kamu kurang mendengar suara Tuhan gitu. Sahabat, seringkali kita terjebak dalam lingkaran kelam yang tidak kunjung berakhir karena kita merasa hidup kita ditentukan oleh masa lalu kita, baik luka maupun dosa yang kita lakukan. Namun firman Tuhan hari ini dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini, bagi kamu yang ada dalam Kristus, bagi kamu yang percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita adalah hidup yang baru. Lukanya mungkin tidak langsung hilang, ceritanya mungkin tidak bisa kita lupakan, namun hidup kita tidak lagi ditentukan oleh apa yang ada di masa lalu. Kita bisa berjalan dengan hidup yang baru, hidup yang dari Tuhan, oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini hidupmu punya tujuan, hidup barumu punya satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan yang sudah menyelamatkanmu. Namun jika hari ini kamu terus merasa hidupmu tidak berharga karena terus dibayangi oleh masa lalumu, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Yang lalu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami mohon ampun kalau selama ini kami terus berputar dalam satu lingkaran kelam. Karena kami terus mengira hidup kami ditentukan oleh masa lalu kami. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami ditentukan oleh harga yang mahal yang Kristus sudah bayar bagi kami di kayu salib. Sehingga hari ini kami bisa menjalani hidup baru kami dengan satu tujuan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun jika hari ini kamu merasa hidupmu terus berputar dalam lingkaran gelap yang sama dan kamu rindu untuk keluar dan tidak mengerti bagaimana caranya, kamu bisa menghubungi kami untuk bercerita dengan cara menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena kami percaya satu langkah kecil akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Melalui program ini kami melihat orang-orang yang membutuhkan jawaban bertemu dengan jawaban sejati, yaitu Tuhan sendiri. Dan hati yang sudah mulai lemah dipulihkan, kekuatan yang habis dipulihkan di dalam Tuhan. Jadilah bagian dari cerita pemulihan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu, dan kami percaya kontribusimu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan,
pasti ada solusi.